Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita harus tetap semangat ya untuk belajar geografi pada hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Coba dicek temannya, ada yang gak masuk, ada yang sakit, atau ada yang masih di luar kelas. Coba cek dulu ya. Oh, udah masuk semua. Ya udah, bagus. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas coba pimpin doa dulu. Doa selesai. Baik, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan peta konsep. Jadi kita akan mempelajari materi konsep wilayah dan tata ruang. Dalam konsep wilayah dan tata ruang, kita akan membahas tentang wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Di wilayah, kita akan membahas tentang pengertian wilayah dan klasifikasi wilayah. Kemudian di perwilayahan, kita membahas pengertian perwilayahan dan klasifikasi perwilayahan. Dan yang terakhir di tata ruang, kita membahas pengertian tata ruang dan jenis-jenis tata ruang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa itu wilayah? Udah dibaca belum bukunya? Belum? Ya udah, nggak apa-apa, kita belajar bersama ya. Jadi wilayah itu, konsep wilayah menurut Taylor adalah wilayah merupakan suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah lainnya berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Jadi, jika disimpulkan, wilayah itu adalah suatu area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Misalnya adalah wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah hutan, wilayah pertanian. Itu pasti ada ciri-cirinya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah-wilayah lainnya. Selanjutnya adalah klasifikasi wilayah. Secara umum, wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau uniform region adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan kesamaan, keseragaman, atau homogenitas tertentu. Wilayah formal bisa berdasarkan kriteria fisik yang didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, vegetasi, dan atau berdasarkan kriteria sosial budaya. Wilayah fungsional yaitu wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda, tapi secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Selanjutnya adalah perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah klasifikasi perwilayahan. Penggolongan perwilayahan atau klasifikasi perwilayahan ada 5, yaitu natural region, single feature region, generic region, specific region, dan factor analysis region. Yang pertama, natural region atau wilayah alamiah atau fisik, yaitu penggolongan wilayah berdasarkan ketampakan alami. Misalnya adalah wilayah hutan, wilayah pertanian. Nah, yang kedua, single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Jadi, wilayah ini tuh digolongkan berdasarkan pada satu ketampakan. Misalnya adalah pembagian wilayah berdasarkan iklim. Ada 3 kan, yaitu tropis, subtropis, dan kutub. Kemudian ada juga pembagian hewan dunia, ada 6. Ada yang tahu nggak apa aja? Ya, yang pertama ada oriental, australis, nearktik, palearktik. Kemudian ada apa lagi? 2 lagi loh. Ya, Etiopian dan neotropikal. Benar, pinter. Nah, yang ketiga itu generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Jadi wilayah ini tuh berdasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu.
Misalnya di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan adalah anggreknya aja gitu. Yang keempat, specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Jadi wilayah ini dicirikan kondisi grafis yang khas hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya adalah wilayah Asia Tenggara, wilayah Eropa Timur, atau wilayah Pasifik. Yang terakhir adalah faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Jadi penentuan wilayah ini berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Misalnya itu adalah penentuan wilayah untuk perkebunan, kayak untuk perkebunan jagung gitu. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut nih, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak perbedaan wilayah dan perwilayahan? Nah, kalau udah tahu, coba dicatat dulu ya, nanti di akhir kelas Ibu lihat hasilnya. Selanjutnya adalah materi tata ruang. Jadi tata ruang itu dibagi menjadi 3, yaitu tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten atau kota. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Pengertian tata ruang diambil dari buku pengantar hukum tata ruang karya Yunus Wahid pada tahun 2016, yaitu tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun dengan dilakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali. Jadi tujuan dari rencana tata ruang wilayah nasional ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian juga untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian untuk mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk seluruh ruang yang ada di bumi. Selanjutnya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah diharapkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nih, jadi isi dari rencana tata ruang wilayah nasional ini adalah yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. 4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penataan ruang kawasan strategis nasional. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. 8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Dan yang terakhir, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi untuk membuat rencana tata ruang wilayah provinsi ini harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi harus mengikuti pedoman rencana tata ruang wilayah nasional, nggak boleh keluar dari situ. Kemudian fungsi dari adanya rencana tata ruang wilayah provinsi ini adalah sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian untuk memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Dan yang terakhir sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Nah, isi dari rencana tata ruang wilayah provinsi itu yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Yang ketiga, penetapan kawasan strategis provinsi.
Yang keempat, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Dan yang terakhir, arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2. Pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten. Manfaatnya adalah 1. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. 2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, untuk menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Sekian materi yang Ibu paparkan. Gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ada? Benar nih. Berarti udah paham semua ya. Berarti udah siap nih kalau ulangan harian minggu depan. Oke, kalau gitu karena pelajaran udah selesai, semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bermanfaat ya. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.